Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Damayanti. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi invers. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas itu antara lain dengan setelah membahas materi komposisi invers, kita bisa mendeskripsikan konsep fungsi, komposisi fungsi dengan menggunakan konteks sehari-hari dan menerapkannya. Kemudian bisa mengolah data masalah nyata dengan menerapkan aturan operasi dua fungsi atau lebih dan menafsirkan nilai variabel yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian bisa memilih strategi yang efektif dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata terkait fungsi invers dan invers fungsi. Dan yang terakhir, kita bisa merancang dan mengajukan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan komposisi fungsi dan menerapkan berbagai aturan dalam menyelesaikannya. Baiklah, mari kita bahas materi yang pertama. Sebelum kita membahas tentang apa itu komposisi fungsi, mari kita ingat kembali apa itu fungsi. Misal, kita punya dua buah himpunan, katakanlah himpunan A dan himpunan B yang tidak kosong. Jika A dan B itu dihubungkan, maka akan terjadi hubungan atau relasi. Relasi yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B itu disebut dengan fungsi dari A ke B. Contohnya, dari himpunan A itu memiliki anggota 149. Himpunan B itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Kalau kita gambarkan, maka hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B itu merupakan hubungan kuadrat dari dengan domain fungsinya itu adalah 149 dan daerah kawan itu adalah 1, 2, 3, 4 dan daerah hasilnya itu adalah 1, 2, 3. Kemudian kita masuk ke fungsi komposisi. Sebelum kita membahas tentang fungsi komposisi, kita perhatikan dulu ada sebuah masalah. Ada suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu ingin memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin pertama yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi 0,9x kurang 1 dan mesin 2 mengikuti fungsi gx dengan fungsi 0,02x kuadrat kurang 2,5x, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertasnya kita nyatakan dalam satuan ton. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, ada baiknya kita buat bagan alir untuk mengerjakan produksi kayu ini menjadi sebuah kertas. Nah, kalau kita perhatikan, sebelum menjadi kertas, kayu akan diproduksi dulu di tahap 1, ya. Kemudian pada mesin 1 dengan mengikuti fungsi fx sama dengan 3x kurang 1. Kemudian setelah masuk dari produksi 1, dia akan masuk ke produksi 2, ya. Katakanlah produksi 2 itu adalah G, berarti akan masuk ke fungsi GFX. Kalau kita perhatikan proses dari mesin 1 ke 2 ini disebut adalah fungsi GFX, dan GFX ini bisa dinyatakan dalam bentuk G bundaran Fx. Ya, kalau saya ulang lagi, kalau misalkan ada bahan mentah ya masuk ke mesin 1, itu kan biasanya akan menjadi bahan setengah jadi. Kemudian udah jadi bahan setengah jadi, akan diproses lagi menjadi bahan jadi gitu ya.
masuk dari mesin 2. Nah, proses ini kan mengalami 2 kali fungsi ya, dari mulai menjadi X, masuk mesin F menjadi Fx, kemudian masuk mesin G menjadi Gfx. Nah, proses dari X menjadi Gfx ini disebut dengan G bundaran Fx. Kalau kita definisikan, misal ada fungsi F itu merupakan himpunan dari A ke B, dan fungsi G itu dari B ke C, maka kalau kita nyatakan fungsi Fx dan Gx, berarti fungsi komposisi dari F dan Gx itu dituliskan dalam rumus G bundaran Fx atau Gfx. Bagaimana kalau F bundaran G? Ya berarti Fgx. Nah, ini gambar himpunan fungsinya dari X ke Fx ya, kemudian dari Fx menjadi Gfx, itu adalah prosesnya adalah G bundaran Fx. Oke, sekarang kita bahas contoh soal. Misal diberikan fungsi f dan g, kedua-duanya merupakan anggota himpunan bilangan real ya. Fungsi f ditentukan oleh fungsi x kuadrat tambah 4x tambah 5, dan gx itu 2x tambah 3. Misalkan Anda ditanyakan lagi, tentukan rumus kalau x-nya itu sama dengan 1 untuk g bundaran fx dan b-nya itu f bundaran gx. Mari kita sama-sama bahas. Ya, kalau g bundaran fx itu kan gfx ya. G bundaran fx itu gfx. Berarti kita mulai bekerja dari mesin pertama dulu. Berarti dari yang fx dulu. Kita ganti fx-nya menjadi x kuadrat tambah 4x tambah 5. Ya, berarti gx kuadrat tambah 4x tambah 5. Kemudian gx kan mula-mula 2x tambah 3. Kita ganti menjadi 2 kali x kuadrat tambah 4x tambah 5 tambah 3. Jadi nilai x-nya itu kita ganti dengan fungsi fx. Kemudian kita hitung 2 kali x kuadrat tambah 8x tambah 10 tambah 3. Hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 8x tambah 13. Ya, berarti fungsi g bundaran fx-nya itu adalah 13. Bagaimana dengan g bundaran f1? Ya, berarti x-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 kuadrat 2 tambah 8 kali 1 8 tambah 13, hasilnya 23. Kemudian b-nya kalau f bundaran gx berarti kan f gx. Ya, kita ganti dari dalam lagi, dari gx berarti f gx-nya kita ganti dengan 2x tambah 3. Nah, berarti kalau fx-nya x kuadrat tambah 4x tambah 5. Kalau f 2x tambah 3 ya kita ganti nilai x menjadi 2x tambah 3. Kita lihat 2x tambah 3 kuadrat tambah 4 kali 2x tambah 3 tambah 5. 2x tambah 3 kuadrat ya kita jabarkan menjadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 9 tambah 4 kali 2x 8x tambah 12 tambah 5. Kita hitung menjadi 4x kuadrat 12x tambah 8x 20x tambah 26. Ya. Oh maaf, ini 27 ya, 12 tambah 5 itu harusnya 27. Kemudian f bundaran G1 ya kita ganti menjadi x-nya ke 1, berarti 4 tambah 20 tambah 27. Berarti hasilnya itu harusnya adalah 24 tambah 27, 51. Nanti kita perbaiki. Nah, bagaimana dengan pengembangan soal? Ada saja nanti kemungkinan soal, misalkan ada fungsi komposisinya, ada fungsi yang lain, ya katakan fx, kalian ditanyakan gx-nya, atau kebalikannya, fungsi komposisi diketahui, fx-nya tidak, gx-nya yang ditanya. Ya, nanti namanya itu pengembangan soal. Contoh, misalkan ini gx-nya diketahui, g bundaran fx-nya diketahui, yang ditanya fx-nya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kan kita ingat bahwa g bundaran fx itu yang 6x tambah 1 itu adalah gfx. Kita ganti. Ya,
sekarang gx nya kan 2x tambah 3. Kalau gfx berarti x nya kita ganti dalam bentuk fx, berarti 2fx tambah 3 sama dengan 6x tambah 1. Nah ini tinggal kita sederhanakan, ini 2fx sama dengan 6x tambah 1 kurang 3, berarti 6x kurang 2, berarti fx sama dengan 3x kurang 1 karena dibagi 2. Nah bagaimana dengan kalau soalnya seperti ini, diketahui fx nya x tambah 2, kemudian g bundaran f nya x kuadrat tambah 4x, berapa gx nya? Sama saja prinsipnya, kalau g bundaran fx kan gfx ya. Nah sekarang yang diketahui adalah fx nya, berarti g fx kita ganti menjadi x tambah 2, gx tambah 2 sama dengan x kuadrat tambah 4x. Nah ini untuk mengubah menjadi gx saja, kita misalkan x tambah 2 itu adalah y, berarti x nya adalah y kurang 2. Ya sudah, x nya ini semua kita ganti menjadi bentuk x tambah 2 kan tadi y, berarti x nya kita ganti dengan y kurang 2 kuadrat tambah 4y kurang 2, berarti gy sama dengan y kuadrat kurang 4y tambah 4, kita jabarkan, tambah 4 kali y kurang 4 kali 2 8, hitung y kuadrat kurang 4y tambah 4y 0, 4 kurang 8 4, jadi jawabannya gy sama dengan y kuadrat kurang 4. Oke, kita akhiri dulu materi kita tentang fungsi kuadrat. Ada pertanyaan dulu? Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.